Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lukman Huda, mahasiswa program PTG Pendidikan Profesi Guru tahun 2022 kategori 2 LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, siap mengikuti ujian kinerja. Ujian kinerja pengambilan video pembelajaran dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 di SMK Negeri 1 Permata Kejepung, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Ya, kalau Bapak bilang semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Gitu ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, terima kasih sudah semangat ya, meskipun kita sudah beranjak siang ya. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, meskipun banyak sekali tugas-tugas yang menumpuk ya, jadi tetap jaga kesehatan. Kalau bisa tetap menggunakan masker kemana-mana karena pandemi COVID belum seluruhnya menghilang seperti itu ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan doa ya. Doa akan dipimpin oleh Ricky. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Riki atas memimpin doanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini membuahkan hasil pengetahuan yang bisa kita manfaatkan di kehidupan kita ya. Gracia Amelda, Muhammad Rehan, Nafi, Nawan, Nelson ada ya. Rahel, Ada Pak. Reva, Ada. Ricky, Ada Pak. Siti Fatimah, Ada Pak. Tania, Ada Pak. Yanti, Ada Pak. Yudandi, Unit. Ada. Aplikasi PET yang sudah Bapak sampaikan sudah di-download semuanya? Sudah. Kalau sudah siap, marilah kita mulai. Untuk membawa karet ya. Untuk bawa karet ya. Nah, silakan karetnya dipegang. Silakan karetnya dipegang. Oke. Sudah? Karetnya sudah dipegang satu persatu ya. Tarik. Apa yang terjadi? Menyala. Oke, ada lagi? Bertambah apa? Bertambah panjang. Kemudian kalau sudah, coba kita gaya tariknya kita hilangkan. Kembali tidak? Kembali seperti semula. Anak-anak sekalian, semua jawaban kalian mendekati dengan kenyataan yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Nah, kita hari ini akan berbicara tentang hal-hal yang berkenaan dengan tadi benda-benda yang ketika ditarik atau ditekan itu bisa kembali ke posisi semula, yaitu kita hari ini akan belajar apa? Ya, oke. Kita hari ini akan belajar tentang elastisitas dan hukum. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui proses pembelajaran materi elastisitas dan hukum Hooke dengan menggunakan model problem based learning atau PBL. Peserta didik diharapkan disiplin, bekerja sama dan toleransi dalam menganalisis sifat elastisitas bahan sesuai dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar. Peserta didik juga diharapkan bekerja sama dan teliti dalam menyajikan hasil percobaan tentang elastisitas benda serta mengkomunikasinya dalam bentuk laporan tertulis. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Selanjutnya Bapak akan menyampaikan secara garis besar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama nanti akan Bapak sampaikan suatu video ya. Akan Bapak tampilkan video, kalian amati, di situ ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu yang akan kita jawab dalam forum diskusi dan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian kalian akan Bapak bagi dalam beberapa kelompok untuk melaksanakan diskusi ya. Diskusi apa? Di situ kalian melaksanakan percobaan praktikum ya, menggunakan media simulasi pad. Ya, karena kita tidak ada alat ya, maka kita menggunakan media virtual simulasi pad di handphone kalian masing-masing ya. Kemudian setelah itu kalian mencoba menulis laporan atau menulis presentasi diskusi di LKPD ya. Setelah itu kalian presentasikan LKPD-nya seperti biasanya, dan kemudian nanti kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran. Di akhir pembelajaran kita akan menyelesaikan soal-soal evaluasi pembelajaran. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, mari kita lanjutkan pada pembelajaran kita pada menampilkan video pembelajaran. Ana Vasquez. And their opponents shooting on target number 2. Representing Indonesia, Diananda Shormisa. Titik Kusumawardhani. Reza Octavia. The line judge for this matchup is Christina Tiflidu. Well, there you have it. 2 extra nations. So here we first up, it's Alejandra Valencia. Ocho, 6, a las 9. 8. Compensadita, Ida, venga. Ida Roman, the most experienced of the Mexican team, shooting in the middle. 7. Siete a las 3. Venga. Drift out into the 7. You can hear the coach communicating with them. And here's the youngster in the team, 20-year-old Ana Vasquez. 9. 9. Just into the 9 there, so 24. A little bit of a spread. Venga, venga. Preparo la siguiente. Karim, you okay to lift your voice a little bit? It's just kind of quiet. 9. So Choi Renisa there with a 9 to get things underway for Indonesia. 9. Indonesia already looking just a little bit more centered. Kusu Mawardhani also in the 9, looking very comfortable. And here is Octavia 10. in the middle. I know it's early doors, Nicky, but a really solid start from Indonesia. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, video tadi kira-kira video tentang apa? Oke, atlet panahan ya. Jadi video tadi bercerita tentang pertandingan panahan ya internasional antara Indonesia dan Meksiko. Oke. Di video tersebut kira-kira apa yang menyebabkan anak panah ya itu bisa terbang sejauh itu? Karena ada karet. Kenapa ada karet? Benda elastis di situ. Jadi intinya di situ ada benda elastis. Lebih spesifik lagi, ini adalah permasalahan pada pagi hari ini. Nah, ini pertanyaannya yang sebenarnya. Bagaimana keadaan busur dan tali busur ketika ditarik? Bagaimana keadaannya tadi? Busurnya talinya
Ya, oke. Nanti kita akan bahas ya. Apa yang menyebabkan anak panah dapat melesat ke depan ketika tali busur dilepas? Nah, apa nanti itu akan kita bahas dalam pembelajaran pagi hari ini ya. Oke, Yudandi, ini mungkin gambar Yudandi waktu kecil sering mainan ya. Ini apa namanya Yudandi? Ini loh, nomor 1 nih lah. Ketapel, orang cari apa namanya? Menggunakan ketapel mungkin mencari burung dan lain sebagainya ya. Nah, contoh benda-benda di atas tadi termasuk adalah benda yang Elastis. Nah, pertanyaannya apa itu elastis? Elastis artinya adalah benda-benda yang memiliki kemampuan kembali pada titik semula ketika gaya yang mengenainya itu ditiadakan. Contoh benda elastis apa? Karet ya, ketika ditarik dia kelar, kemudian ketika dilepaskan dia kembali. Kemudian ada pel tadi, ada shock breaker dan sebagainya. Tapi ada benda-benda ketika dikasih gaya dia tidak bisa kembali. Apa kira-kira? Pernah lihat tanah liat? Nah, tanah liat itu kalau kalian tekan bisa kembali nggak dia? Dia tanah. Kemudian waktu mungkin SD atau SMP main-main dengan yang namanya plastisin pernah? Plastisin, play doh, Slam. ya, Bukan yang slamnya tapi yang ya, itu jadi itu adalah salah satu contoh benda yang tidak elastis, namanya benda plastis tidak elastis. Ini adalah hubungan gaya itu gaya tarik ya. Semakin ke atas gayanya semakin besar. Ini adalah pertambahan panjang atau X, ya. Jadi kalau misalnya gampangnya penjelasan seperti ini, kalau misalnya dia ditarik itu bertambah panjang ya, sehingga kalau semakin ke kanan semakin besar ya. Jadi ketika ini ditarik ya, pakai gaya yang semakin besar, pertambahan panjangnya juga akan naik. Nah, tapi itu ada pada daerah elastisitas saja. Artinya dia masih bisa kembali ke bentuk semula kalau pada daerah elastisitas. Pada kemampuan dia untuk kembali ke tempat semula atau ke bentuk semula. Nah, ketika dia sudah melewati ini, kemampuan ini, nah setiap benda beda-beda ya. Mungkin karet berbeda daerah elastisitasnya, mungkin pel juga berbeda. Maka sudah melewati batas elastisitas ini, di sini dia daerah namanya plastis. Plastis itu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Yang katanya siapa tadi? Rahel ya? Renggang atau molor ya, artinya karet itu kalau kita tarik melewati daerah elastisitasnya maka dia akan plastis, artinya dia tidak akan kembali ke posisi semula. Itu sebelum putus ya. Nah kemudian setelah melewati daerah plastisnya kita tarik lagi bertambah panjang lagi, lalulah di sini ada yang namanya titik patah. Disinilah kejadian yang namanya dia akan putus jadi daya. Itu ya. Jadi benda elastis itu ketika kita tarik tidak selamanya dia akan kembali kalau melewati titik elastisitas dia ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah ini ya, ini adalah Robert Hooke. Sebagai penghormatan kepada beliau, nama hukumnya disebut hukum Hooke, menyatakan hubungan antara gaya ya disimbolkan dengan F yang meregangkan begas dengan pertambahan panjang begas pada daerah elastisitas begas. Jadi Hooke ini mengatakan bahwa pada daerah elastisitasnya ya, pada daerah elastisitas benda pertambahan gaya itu berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Pada daerah elastisitasnya, artinya itu pada daerah yang dia masih bisa kembali ke posisi semula tadi ya, itu benda bertambah panjang atau perbandingan pertambahan panjang benda ini berbanding lurus dengan jumlah gayanya atau gaya yang diberikan, sehingga F sebanding dengan X atau F sebanding gaya sebanding dengan pertambahan panjangnya. Nah, konstanta pegas ini sendiri ya kan gaya dibagi pertambahan panjang. Nah, kalau hukum Hooke-nya inilah rumusnya ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, atau gaya berarti. Ketika kita tarik, pegas ini memiliki gaya yang sama untuk dia menarik ke sana lagi. Apa maksudnya? Coba ya.
memiliki gaya yang sama untuk saling menarik juga ke atas, saling berlawanan seperti itu. Jadi ini F-nya, ke sini F-nya. Nah, yang ke sini yang berlawanan tadi adalah minus F. Ya. Kan ada gaya yang berlawanan. Kalau kamu menarik karet nih misalnya, karet nih, kalian merasa nggak ada seperti di dalamnya ada gaya yang menarik kalian? Itu namanya gaya aksi reaksi, gaya elastisitas dia tadi ya, yaitu ya, itu adalah apa namanya, gaya berlawanan atau gaya aksi reaksi, disebut gaya Pegas, yang nilainya sama seperti ini. Bedanya cuma gaya Pegas itu atau gaya yang berlawanan itu tadi F sama dengan minus K kali delta S. Kenapa minus? Karena dia berlawanan dengan pertambahan panjangnya. Ini kalau kita tarik ke bawah, panjangnya bertambahnya ke atas atau ke bawah? Panjang Pegasnya ke bawah, tapi gaya tariknya ke atas tadi karena berlawanan, sehingga ada minus di sini. Ini namanya gaya Pegasnya ya. Kita lanjut ya. Pertanyaannya, kalau misalnya gayanya yang diberikan lebih kecil daripada ini, tapi pertambahan panjangnya lebih besar, misalnya di sini, ya, konstantanya itu lebih besar yang mana? Yang K1 atau K2 yang besar? K1. Kenapa? Karena ini dengan gaya yang agak kecil dari ini, tapi pertambahan panjangnya juga lebih besar atau besarnya sama. Nah, sehingga kita hubungannya K1 itu pasti lebih dari K2. Kalau lagi misalnya di sini, ada lagi di sini, konstanta Pegasnya di sini. Ya, K3. Nah, lebih besar mana? K1, K2, K3? K1. K3. Kenapa? Gayanya besar yang kita gunakan, tetapi pertambahan panjangnya sedikit. Artinya tadi apa? Mungkin konstantanya Pegas itu sangat besar. Mungkin tapi perbandingannya shockbreaker tadi. Ya, kalau yang ini mudahnya kayak pir yang ada di dalam papan kalian. Gayanya kecil tapi pertambahan panjangnya besar, ya kan? Kalau yang ini sama lah intinya, searah gitu ya, begitu ditarik sama. Nah kemudian yang ini ditariknya luar biasa, didorongnya luar biasa, tapi pertambahan panjangnya kecil. Nah itulah yang disebut dengan konstanta Pegasnya. Sampai sini paham? Tentang konstanta Pegas paham? Kalau belum paham tanya. Paham ya? Tadi ada gaya juga yang aksi reaksi. Nah ada energi di sini, energi dari Pegas ini yang menyebabkan Pegas itu kembali. Kira-kira energi apa namanya? Energi potensial Pegas. Ya, energi potensial Pegas adalah besarnya gaya Pegas untuk meredakan Pegas besar E. Jadi kalau pertanyaannya apa yang menyebabkan busur tadi begitu dilepas itu bisa melesat ke depan? Karena ada energi potensial Pegas. Karena ada energi potensial Pegas. Kelompok satu adalah kelompoknya Yudadi. Anggotanya ada Gracia, ya, kemudian ada Yanti, ada Unik ya. Oke, silakan bisa mungkin merapat ke sini, Yanti dan Unik ke sini ya. Itu direpakatkan aja di map ini. Ya. Oke, kemudian kelompok dua ada Rehan sama Reva sama Nelson ya, silakan di sini. Dan kelompok tiga ada Rahel, ada Ricky, ada Nafi, ada Siti ya. Ya, Pak. Ya. Masanya, masa dilihat. Masanya dalam bentuk gram ya. Dijadikan kilogram, berarti dibagi 1000. Berarti ini 1. Ya, 0,1. 0,1. Oke. Nah sekarang gaya itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Percepatan gravitasinya kita gunakan 10, berarti 0,1 kali 10 berapa? 1. Ini gayanya 1 Newton berarti. Ini 0,3 kali 10
0,3 kali 10 ini tadi 0,1 kali 10 1 ya 3 berarti Sama ya. sama. Oke. Udah? Oke ya. Kemudian cari konstanta pegasnya menggunakan rumus yang ada di ini. Ini rumusnya K sama dengan F per X. K dengan F per Delta X atau pertambahan panjangnya. Oke. Cari. Dan kalian cari konstanta pegasnya dengan membagikan rumusnya ditulis di sini. K sama dengan gaya dibagi pertambahan panjang F per X. Itu makanya kita membuktikan sama atau tidak. Itu. Jadi yang kita buktikan itu dengan massa yang berbeda itu sama atau enggak, yang small tadi berapa, yang large itu berapa, gitu loh maksudnya. Iya Pak, iya. Ya paham ya? Hasilnya berapa? Ini 1 coba kita buka itu berapa? Coba di ini di sudah semua. Sudah. Kesimpulan, bikin kesimpulan. Kesimpulan dari yang tadi, ini misalnya ini. Ini tadi. Kesimpulannya apa dari ini? Konstantanya apa? Misalnya kamu bilang misalnya konstanta pegas itu misalnya adalah apa tadi? Kalau konstantanya besar, pegasnya besar atau kecil? Kecil Pak. Besar Pak. Kalau konstantanya kecil? Kecil. Nah, berarti itu kesimpulan yang pertama. Tingkat kesusahan seperti konstanta itu konstanta adalah tingkat kesulitan untuk suatu pegas itu merendah atau merendah atau mengecil, itu ya. Tingkat kesulitan pegas. Terus kesimpulan yang kedua misalnya ini, apa yang menyebabkan kira-kira ini bisa terlontar apa tadi? Karena ada gaya potensial Bukan saya energi tulis di sini. Di sini tadi. Kalau konstantanya kecil itu pernya itu kecil atau besar. Nah ini kan konstantanya kecil ini. Ini kan konstantanya kecil nih. Coba lihat, semua itu kecil, ya kan? Nah, ya. Kalau kita ubah nih menjadi besar konstantanya. Nah, besar atau kecil emangnya? Ya. besar berarti. Jadi konstanta itu apa? Konstanta. Tingkat kesulitan apa ya? Tingkat kesulitan apa? Kalau dia semakin besar, gayanya yang perlukan kan makin besar juga. Berarti makin sulit kan kita mendorong atau menarik. Ya enggak? Ini loh. Belum connect kan? Kalau konstantanya kecil, mudah nggak kita mendorong atau menariknya? Mudah. Kalau konstantanya besar, Enggak. nah, berarti tingkat kesulitan ya untuk meregangkan atau apalah benda elastis tadi gitu loh maksudnya. Meregangkan apa nama ini tadi? Yang nama ini. Pegas. Tadi kalau konstantanya besar, konstantanya kecil, mudah atau tidak pegas itu ditarik atau bisa. Kalau konstantanya kecil, mudah atau sulit untuk menarik pegas tersebut. Ya. Kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Masanya 300, gaya berat 3, panjang mula-mula 45, pertambahan panjang 90, konstanta pegas 3,33. Panjang pegas akan berubah ketika ditarik, maka pegas akan bertambah, dan ketika ditekan pegas akan memendek sehingga akan ada panjang selisih panjang akhir dan panjang mula-mula pegas. Konsep
fisika yang berhubungan dengan hukum yang berbunyi, jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka diberikan pada pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tarikannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin melakukan presentasi 45 cm, pertambahan panjang 10 cm, konstanta pegas 10. Massa benda 300 kg, gaya berat 3, panjang mula-mula 45 cm, pertambahan panjang 20 cm, konstanta pegas 15. Besar energi potensial pegas pada percobaan ke-1 adalah 0,14. Energi yang membuat anak panah terlontar adalah energi potensial yang timbul akibat gaya tarik yang diberikan oleh pemanah ke tali busur. Jadi konsep fisika yang berlaku adalah energi potensial. Diketahui energi potensial pegas adalah energi yang diperlukan untuk menekan atau merenggangkan pegas. Grafik hubungan gaya dan pertambahan pegas di atas, maka 1. Pegas manakah yang memiliki nilai konstanta terbesar? Jawabannya pegas F. 2. Pegas manakah yang memiliki nilai konstanta terkecil? Jawabannya pegas P. Pertama, silakan untuk kedua. Sekian dari kami. Selamat siang. Yang ini tadi sudah dijelaskan. Nomor 2. Pegas manakah yang memiliki nilai konstanta terbesar? Yang terbesar adalah pegas R, kemudian I, dan P. Ya, seperti itu. Terus kemudian mana yang memiliki nilai konstanta terkecil? Yang terkecil adalah pegas P. Kenapa? Karena dengan gaya yang kecil pertambahan panjangnya besar. Gitu ya. Bahasa mudahnya adalah mudah untuk meragangkan pegas tersebut. Pegas manakah yang memiliki nilai energi potensial pegas terbesar? Yang terbesar, nomor 3. Apa jawabannya? R. Yang R. Oke ya, karena ini ya. Yang terkecil? T. P. Perhatikan, teman yang mengerjakan dibantu. Oke, ya lebih memperhatikan dan dibantu teman yang sedang mengerjakan LKPP. Jadi lebih kompak ya. Nah nanti kalau ada yang perlu disampaikan boleh disampaikan lagi di WA, boleh WA langsung di Bapak ya. Oke, kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa yang menyebabkan energi apa yang menyebabkan anak panah Potensial. itu bisa terlontar atau terbang, yaitu adalah energi potensial pegas atau energi potensial dari tali busur itu ya. Jadi kesimpulannya ini. Ayo, contoh dari benda yang elastis adalah karet, gelang, shock striker, panahan dan lain-lain ya. Itu adalah kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ada ya? Sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, jelas semua. Untuk pembelajaran selanjutnya, ya untuk pembelajaran selanjutnya itu materinya adalah tentang kalori.
ya. Jadi materinya tentang suhu dan kalor. Oke, tinggal tidak kebanyakan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya.